Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa ummatan muta'allimin rahimakumullah. Muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini melanjutkan taklim kita dalam kitab Al-Qur'an Al-Imam Al-Haramain Al-Tauhid. Malam ini kita membahas dari awal taklim kita tentang masalah ikhlas dan niat yang baik. Faslun fil amr bil ikhlasi wa husnul niyati fi jami'il a'mal al-zahirati wal batiniyah. Pasal yang menjelaskan tentang masalah ikhlas. Ikhlas ini paling gampang disebut, diucapkan, akan tetapi sulit di dalam pelaksanaannya tanpa dilandasi dengan keimanan. Ikhlas kalau tidak kembali ke dasar kata bahasa Arab, berarti ikhlas dari kata kerja rubaiyah, atau dalam ilmu nahwu dikatakan mujarrad, mazid mujarrad, atau fi'il mujarrad di ziyadatul alif, atau lebih umum dalam bahasa Arab yang kita kenal yaitu fi'il rubaiyah, kata kerja yang terdiri dari maf'ul, dari kata akhlasa yuhtisu akhlis ikhlas, artinya bersih, sunyi bersih, bersih akhlas bahasa. Yang dimaksud bersih sesuatu yang tidak dinodai, tidak tercampur dengan sesuatu sehingga menjadi berubah daripada zat tersebut. Saya ambil contoh, misalnya ini air, al-ma' as-sahih. Air yang jernih ini putih, bersih, bening, ini ikhlas, ini air bersih, ikhlas. Tidak ada campuran apapun. Tapi apabila kita masukkan sedikit kopi atau teh, maka akan berubah. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi ternoda. Tidak seluruh, tapi ternoda. Nah ini salah satu bentuk daripada ikhlas. Jadi orang yang ikhlas, orang yang hatinya shafii, hatinya bersih dari noda kecil maupun noda besar, tidak ternodai, bersih ini, tidak ternodai hati tersebut. Hati yang bersih ini hati yang tempat bersemayam, tempat persinggahan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini, di mangkok hati ini ada tempat persinggahan. Ada persinggahan malaikat dan persinggahan iblis. Tergantung apa yang kita laksanakan sehingga hati kita menjadi persinggahan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Tidak ada manfaat harta keturunan kecuali orang yang dapat menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati bersih ini tidak ada pertimbangan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Allah dia nazar apabila dia punya keturunan, Allah perintahkan sembelih akan bersembelih. Begitu Nabi Ibrahim dianugerahkan seorang putra, sedang lucu-lucunya Ismail. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya Ibrahim ini Allah bermana anni al-Ibrahim, aku perintahkan kepada Ibrahim agar menyembelih anak. Ini apa? Oh, Masya Allah, ini ujian terbesar. Ketika itu Nabi Ibrahim SAW bawa anak, pagi-pagi panggil anak. Kata Ibrahim pada anaknya Ismail, kurang lebih umurnya 12 tahun. Ya Bunai, dipanggil dengan kata kesayangan, yaitu ya Ismail lil mahabbah. Ya Bunai, wahai putraku yang paling aku sayang.
yang paling aku cintai. Ini ala firman semalam ayat bermimpi. Allah perintahkan ayat adalah untuk sembelih kamu, untuk potong kamu, untuk potong ini adalah kaifara itu, kaifara itu tawarkan Ibrahim supaya berpikir, langsung ditekan kaifara. Bagaimana menurut Tuhan? Bagaimana menurut pertimbangan? Masya Allah, karena keikhlasan dua makhluk ini, apa kata Ismail? Ya abadi, dipanggil akan tak, ya abadi, tak itu kesayangan, wahai ayahku yang tercinta. Ifal makrumah, ifal, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka kau akan mendapati aku putramu dalam keadaan sabar. Subhanallah. Beritahu ikhlas pasti tidak ada dia mikir lagi. Pagi-pagi dipanggil anak, dari mana anak? Ambil anak, wajah anak ditutup. Sebelum ditutup, mandiin dulu, lalu potong, mandiin dulu. Tapi diskusi sisir, ya ada sisirkan anak sisirkan itu dulu. Bertanya sama anak abah mau potong. Begitu dia bawa umur sendiri, maka setan datang menghadap si anak. Hai ada, engkau dulu tenang-tenang aja, santai-santai aja di kau. Yang tidak tahu anakku yang disayangkan itu dibawa oleh Ibrahim untuk apa terhadap? Untuk disembelih. Untuk disembelih. Jadi ada tak langsung bukan. Kalau memang itu perintah Allah, saya siap untuk disembelih yang kedua. Itu ikhlas, tidak ada pertimbangan. Saya siap disembelih. Singkat cerita ditaruh di atas batu. Ini pisau dipegang Ibrahim dari kasar. Lalu dijadiin copot, tetap pisau. Maka ikat tangan Ibrahim, ikat tangannya Ismail, dibalikkan ke tangan. Apa kata Ismail? Wahai ayah, kenapa kau biar aku dulu kau sembelih aku? Nanti pada malaikat Allah akan menyatakan bahwa Ibrahim adalah melaksanakan perintah Allah dalam keadaan terpaksa. Buka tangan semua. Jangan kau tutup muka untuk Ismail. Jangan supaya malaikat Allah bahwa Allah ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lagi singkat aja Pak, yang ini dia potong tangan Pak. Ibrahim belajar lagi diginin kayu umpan. Apa kata siapa? Kenapa lemah sekali kekuatan? Bagaimana kuat? Lemah sekali kekuatan. Sehingga kau tak bisa memberi aku. Apakah kau menaruh kasih sayang cinta kepadaku sehingga tangan menjadi lemah untuk memberi aku? Masya Allah. Buka wahai ayahku. Begitu dia buka talinya, begitu masuk pisau ke lehernya. Apa kata malaikat Allah? Kata Allah, undur ya malaikat. Undur ya malaikat, dilihat hai para malaikat kepada hamba Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dia siap memberi anaknya untuk menerima segala perintah. Begitu sampai Allah bersyukur, "Wasadaqta ya Ibrahim." Benar engkau telah melaksanakan perintahmu. Wa innaka minal muslimin, engkau termasuk orang-orang yang saleh. Walaupun itu ada begitu saja. Wanadainahu, Allah panggil. Wanadainahu ya Ibrahim, as-sadaqta ru'ya. Inna kadzalika nabiyul muslimin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian terberatnya Ibrahim. Kata ini ujian terberatnya Ibrahim. Gak bisa sembarang orang berlaksanakan. Ini adalah al-Qur'an. Wa inna bidzalika, itu ini adalah ujian yang sangat besar. Walau wafadainahu aku ganti dengan seekor domba dari surga. Allah katakan apa dalam ujung ayat ini? Salamun ala Ibrahim. Allah hasil kita angkat tangan. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera. Engkau telah lulus dalam melaksanakan ujian ini. Engkau termasuk hamba-hambaku yang mulia. Jadi nggak pikir panjang. Anak aku ini, anak berpokok. Kalau ikhlas pokok jauh. Begitu lagi, Masya Allah. Ini keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas sama Allah itu senang. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Zaid. Zaid bukan istri namanya
Nabi Sofia. Sofia ini punya anak 3, umur 18, 17, 12, kecil. Ini orang yang soleh. Satu ketika terjadi peperangan Badar, ada makanan peperangan Uhud. Katanya laki bilang kayak Sofia, ini sebentar lagi ada pasukan Nabi Muhammad datang untuk perang. Saya mau masuk sebentar lagi di bangku, sambil nungguin. Kalau ada ketiduran, kita tungguin. Di bangku kalau ada sore padang di bangun perang. Di benar ketiduran, pasukan Nabi datang di bangku Muhammad sudah itu. Pasukan sudah datang. Alhamdulillah itu perang. Itu perang. Tidak lama meninggal pulang. Dapat tahu ya Sofia, Zaid dan pulang suaminya menjadi sakit dalam perang. Dia nggak sedih, kita laki perang. Ini bisa laki yang bisa melahirkan kedua suami. Ini anaknya yang umur 16, anak yang umur. Tidak perlu anak yang umur. Jadi itu perang ada dia meninggal lagi, pulang lagi. Ibunya bilang kira-kira siapa lagi yang bisa melahirkan. Kalau kita di tempat yang kita kalau orang mati satu, takut siapa lagi yang memperlas. Anak yang kalau saya meninggal lagi habis, hingga yang masih belum balik masih kecil. Anak yang umar atau umur bilang tidak bisa, saya nggak perlu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, itu orang anak saya tidak satu, saya 2 tidak satu. Dia mau perang, dia masih kecil, dengan anak masih kecil. Ada lagi pulang, kasih tahu ibunya. Ini datangkan karena izin datang dari Hirang itu bukan ikhlas. Hirang, anak yang masih kecil bontot mau perang kita. Ajak ke pasar pintu pedang. Lihat kemana di pedang. Gimana ikhlas? Bawa begitu perang meninggal. Habis minum. Dengan tangan dia suami saya meninggal, 3 anak saya meninggal, cuma tinggal saya. Sangat berat. Dan jangan berbuat perang, jangan logistik ada yang berperang. Masa dalam logistik tadi jaga Pak, ada orang berjatuh, penularan jatuh. Ada satu sahabat lagi di Batu Kuyuk, pasti dia jatuh pas, langsung, ayo Rasul, ambil pedangnya, naik kuda. Sofia gantiin, yang bunuh dia tadi gantiin, ambil berapa ratus musuh-musuh Islam mati, musuh Islam pada mati sama Sofia. Terus ada di timpa lagi musuh, buyung, dia timpa lagi musuh lagi pada jatuh. Begitu jatuh gelap, sahabat ibu pelatih gelap. Ada lagi Sofia meminta syahid. Inilah malaikat turun, giliran malaikat turun dari langit sehingga matahari tertutup cahayanya. Dengan ribuan malaikat untuk apa? Mengambil jasad Sofia untuk keluar terbang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau dia anak bertemu yang penting istilah kasarnya. Jadi perbuatan itu tidak termodal. Sehingga Allah tersebut ketika Nabi diberitakan untuk tidak dari apa? Kalau orang Madinah, itu bukan cara ini lewatan. Kumpul dari zaman dia dagang apa dia tua pada dia. Dulu ada celengan kayak kita, namanya yang kumpul lagi diangkat dari Tuhan. Ya Rasulullah, inilah harta yang sekumpul yang 10 tahun untuk berdoa Islam. Kita yang apa? Terima kasih. Mana untuk keluargamu? Tidak digantikan. Keluarga saya meninggalkan untuk Allah. Ini untuk perjuangan Islam. Jadi itu kami ditanya. Subhanallah. Jadi mobil surga itu masya Allah. Kita sering masya Allah. Makanya ada seorang guru kami kencing di toilet. Dia kenapa? Kencing, habis kencing, dia nangis. Kamu supaya dulu nangis. Kata jaga toilet dia nangis. Kalau kamu begini, karena akhirnya mudah dilakukan. Kata pada saya, pada begini, toilet itu saya bisa beri. Toilet itu panggil. Yang saya sedih, mau kencingnya tuh mungkin kayak begitu. Bukan untuk masuk surga, mau ada. Mau kencingnya di mana? Masuk surga, kayak begitu. Aku masuk surga. Menjadi tiba aku melihat
ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia kemudian tidak tahu? Mereka mengatakan iman kepadaku, aku tidak tahu. Sebagaimana orang-orang terdahulu, mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura iman. Begitu. Sholat yang dilindungi syukur dalam perjuangan kita. Ikhlas kita berjuang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak ikhlas, masya Allah. Jadi banyak fikir-fikir noda-noda yang sedang menutupi ikhlas. Kalau kita ikhlas, sehingga sulit kita untuk melihat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang ikhlas, masya Allah. Jadi dia tidak mikir sesuatu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu karena cinta kepada Allah. Ada seorang raja soleh. Setiap hari imannya ibadah selama aman. Setiap hari ibadah. Di daerah juga ada seorang biasa, namanya seorang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini menjerit, ada menurutnya Allah, menurutnya banyak menurutnya. Orang saya melihat yang saya bingung. Karena dikejar hidup dia itu orang ibadah. Jadi dia bilang kepada raja tersebut, si Muhammad itulah ibu raja semalam dapat selamat, lupa pada Muhammad. Datang ke istana, ucapin salam, sehingga dibukakan itu mulai ada apa? Saya datang kembali menyampaikan bahwa keluar raja semalam lupa pada salat pada Muhammad. Langsung dia tanya, mana siapa dari Muhammad? Setiap sebentar Muhammad satu berdiri. Ulang lagi. Siapa dia yang bisa membaca bersama pasukan? Terus disebut Nabi Muhammad satu kasih terus. Kenapa keras? Karena kelupaan dia menurut Muhammad sesuatu yang sangat berat dibanding harta yang dia miliki. Kalau sekarang kita hidup sendiri, kita enak, kita tinggal dulu ya, ada semua ada mati. Ini keikhlasan. Sehingga tidak ada yang mengetahui tentang ikhlas. Imam Az-Zahabi yang dapat menjuluki As-Sajjad. As-Sajjad itu tukang sujud, yaitu anak Imam Husain. Imam Husain oleh anak Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi anak Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir terus kemudian Fasal. Imam Az-Sajjad ini masya Allah. Ini orang yang kuat, masya Allah pada soal keseluruhan. Kalau itu ada lihat berarti semangat dia 1000 sholat. Satu ketika di janda sembako orang miskin, setiap pagi itu janda orang miskin. Minuman itu ada sembako sekarang ada sekian pun lah itu. Orang ini siapa lagi? Yaitu dari apa orang setiap hari itu uang tahun dilakukan. Orang menanyakan siapa ini? Ketahuannya dia meninggal. Begitu dia meninggal, ada lagi sembako di depan pintu janda dan orang miskin. Yang kedua, ketika dimandikan, ini muka. Karena setiap malam dia tidur. Saya banyak menemukan para habaib telah pikir ini datuk Nabi. Ibadah 1000 rakaat dekat sama Nabi. Setiap hari antum bisa lihat ibadahnya. Gendong-gendong keras diberikan orang-orang miskin yang ada. Masya Allah, sampai begitu pada saja kalau ibadah, akan sujud. Masya Allah, ibadah begitu besar. Kita bilang satu ketika anaknya namanya Imam Muhammad Al-Baqir belajar sama guru kampung namanya Abdul Rahman As-Sulami. Ngajar sambil asal Bismillah ngajar. Satu saat berapa lama dia ngajar pulang kita lagi. Kita belajar itu surat Bismillah. Baca Bismillah sampai Fatihah tamat. Selesai dibaca. Itu begitu dengar anaknya baca Bismillah sampai Fatihah lagi, sujud, nangis sujud Imam saja. Sujud apa? Ditangis memperhatikan. Apa ya Imam? Kira-kira anak saya dengan apa saya? Ayah saya. Ada 12 ekor onta. Kalau enggak pernah sekarang 12 ekor onta. Itu apa lagi? Ada cerengannya, cereng tebok. Bukan cereng macam-macam kan, zaman dulu baru begini. Oh, dulu banyak cerengannya. Ada kurang lebih 13.000 diambil di rumah. Kalau ambil di rumah, datang ke rumah surat.
berikan hadiah dari saya karena anak saya bisa baca Fatihah dan atau ini udah dulu nanti sekarang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam, saya ada apa ini saja. Ini apa nih bapak nih? Berarti kan biar bisa. Oh enggak nih. Masih gue ini kan begitu. Ada apa ini? Ini saya berusaha memberikan kepada antum hadiah 12 ekor tauna 13.000 dinar. Ucapan terima kasih karena antum mengajarkan anaknya ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Siapa anaknya dia nggak tahu. Yo itu anak Imam Bali dan Muhammad Al-Bali anaknya. Diinjak aja karena saya sudah bersyukur bahkan menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad anak tujuh aja rasanya. Dia paksa. Ini mau ngasih paksa nih. Mau ngasih paksa yang dimau kan? Kalau sekarang alam wasyakan. Langit alam. Benar ya bisa. Nih. Anak kasih titik maki-maki hati rizik maki-maki. Ya kan? Ini kan. Kalau sekarang titik maki-maki bulan maki-maki. Dia mau dikasih. Dia bilang datang akhirnya ini kalau urusannya ke Imam Syarif. Imam dia kata mau. Imam Syarif cuma datang dulu. Ya Abdurrahman As-Sud. Demi Allah. Saya udah gak punya apa-apa. Kalau seandainya saya masuk punya kekayaan, saya bercatukan untuk memberikan kepada hadiah. Bersyukur saya karena kau mengajarkan anak saya baca Bismillah dan baca Fatihah. Tidak tahu kalau Fatihah ketika Allah turunkan ke bumi awal oleh 70.000 malaikat Allah. Jadi begitu aku ilmu itu mulia, ilmu di atas segala-galanya. Makanya kedudukan ulama itu masya Allah. Ulama kedudukan ini kalah ulama ya, kira ulama semua. Mereka sudah fatwa ulama, bukan ulama sudah fatwa media. Bukan ulama sudah syafaat pemerintah bisa syafaat ulama. Ini nggak boleh. Yang kagak masalah. Masalah salah itu salah. Nggak salah ya nggak salah. Orang kata nama ulama, Nabi Rasul nggak berani pak, nggak sembarangan. Imam Syafi'i mau ke nomor itu betul. Kedudukan itu. Jadi kalau ikhlas bersemayam udah kecil dulu. Makanya kan saya udah mencontohkan ucapan Habib Rizik, saya ngomongkan juga ucapan dia. Kalau kita ada diri kalau tak salah itu awal. Kalau kita mengharapkan yang halal, ya, menjauhkan hal yang haram, akan diuji dan mengharap orang itu. Tapi kalau kita menyerahkan dari utama yang haram yang belakang nggak bakal dengan diuji. Banyak doang. Kita banyak syariat jalan jalan, perintah agama dilarang nggak bakal dengan. Walaupun Allah barang siapa yang berpaling dari Tuhan Al-Jibri bagaimana itu kesempit tidak tentram apa yang ikhlas. Kalau ikhlas lawannya kata orang Betawi murah-murah kalau kata bahasa kedatung ini bingung murah-murah nah ini sekarang banyak pemerintah yang murah-murah saya masih ini berdebat ulama dikit murah-murah ini murah-murah murah-murah ikhlas itu saya berikan sesuatu itu pasti namanya. Makanya perintah dalam korban ini waktu kita potong kambing nggak sembarangan. Kami kita bilang Tuhan kita nih yang potong kalian punya Allah. Ini kambing yang saya beli di Mesir dari tahun. Saya bahkan dengan Allah saya lakukan potong yang mereka ini kambing darah ini kambing yang saya sembeli simpan yang ada di Mesir. Saya potong ya Allah sifat coba nanti sungguh kepada saya. Saya Allah potong sifat-sifat asal yang ada di diri saya Allah. Saya hadapkan di hadapan dia Allah sebagai seekor domba yang memberikan untuk dia Allah. Kepada seorang lagi, aku lagi, itu lagi. Itu lama Allah, jangan ngomong. Itu salah satu. Yang katakan di sini, setelah itu nilainya bagi dosa. Waktu niat, nggak sampai itu niatnya juga 40 saja. Ini jamin amal,
Ya kita lihat mukmin khairun min amal. Lihat seorang beriman lebih baik daripada perbuatan. Saudara lihat kalau besok saya mau haji, insya Allah kalau masih laku haji, begitu tahun sampai tahun rumah kita tidak laku, kita kabur mati. Saya nggak salahkan dia tidak bersalah haji tidak dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat mukmin khairun min amal. Yang kita lihatkan ya Allah, ini malam sama tahajud, tahajud, ketiduran kita nggak tahajud. Lihat sudah sampai tahajud. Lihat mungkin khairun min amal. Tapi jangan bikin niatnya. Sudah mengos, sudah dapat. Bohong ya Allah, bohong. Kalau ada kita apa? Tapi ini di laut kita goyang-goyang kapal. Ada lagi Allah, kalau ada selamat nih di tepi, ada insya Allah mau potong kami ya Allah. Apa katanya? Apa katanya? Kalau selamat, potong kami selamat. Allah yang bohongin kan? Tidak bisa yang bohongin Allah. Jadi ya kita apapun itu ibu ya. Kan kalau suami saya datang, masya Allah. Saya masakin yang enak-enak, suami saya mau cium tangan, misalnya dan lain-lain begitu sampai suami ibu sakit, nggak sempat masakin, lihat ibu udah sampai, masya Allah. Dan kalau suami saya pulang kerja nih, masya Allah, saya masakin air hangat, buat dia mandi, begitu sampai ibu sakit, nggak sempat buat dia air hangat, udah sampai. Itu niat yang baik dan bijak. Jadi kalau kita nggak niat, masya Allah, ya kita niatkan sama suami kita. Kalau suami saya datang ini, saya mau cium tangan, saya masakin yang enak-enak, masya Allah. Itu niat ibu seperti itu, berpuasa dalam kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat yang mukmin khairun min amal. Niat orang beriman bahkan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi pasangan kita yang bagus. Dikatakan Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-din wa ma umiru tidaklah aku diperintahkan oleh Allah kecuali apa? Liya'budullah. Aku diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas, ikhlas ini adalah hal mukhlisin, mukhlisun dan mukhlisalah. Keadaan itu ikhlas semua. Menyembah kepada Allah ikhlas, ibadah ikhlas. Kalau orang suruh, baru kita masih anak-anak, mamanya suruh kata, kita berhubungin. Nah, itu juga begitu lagi. Laki kita juga begitu. Sholat. Ada nggak nama saya bu? Habib, saya daripada laki, suami laki, tapi suami saya tak sholat deh. Kalau sholat, gimana deh? Tidak sholat. Saya bilang tetap hidup, tetap berbuat baik. Tidak boleh berkata kasar sama suami. Nabi katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu akan atasjuda li zawjiha." Kalau aku berhak memerintahkan orang lain untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Begitu besar. Kalau dia suami ini aku mati juga kan? Kita kan nggak begitu. Suami meninggal dandan dengan yang lain itu kita. Nah ini enggak. Jadi begitu ada saya bilang terjadi berbuat baik. Tapi ini ada cara saya, bukan dari agama, bukan dari apa hadis, cara saya, cara pengalaman. Jadi kalau ibu punya suami kata sholat, orang kalau nggak sholat tidur dengan apa? Sholat, kan? Lihat subuh tuh, subuh itu masalah yang tenang, dia tidur, mendapat itu, anak tidur. Apalagi itu sudah online lanjutin, atau tinggi. Ibu jangan marah pada dia. Kalau ibu bangunin, bang bapak, kamu sholat bang, malah dia, aku sholat, mau, laki bininya. Jangan ibu jangan bangunin. Ibu sholat, habis lagi, ibu ambil jempol, yang ini jempol dulu. Kira-kira setengah meter dah dari palanya. Ada nggak lampu? Ada. Badan Yasin. Kupingnya badan Yasin. Iblis dari kupingnya badan Yasin. Nah kalau badan Yasin,
Pasti kan 83 ayat dia bangun. Jangan biasa bangun. Masih kita menatap dulu bangun. Apa ya? Lu baca dulu Yasin. Kita. Ya Allah bangun, ya Allah bangun. Tahu kamu mikir? Saya mimpi kamu apa itu mati dia berangkat dia sholat. Kita berbuat baik, doain aja. Jangan batin bentuk, mau ini jangan aja. Ini Yasin. Banyak iblis itu. Itu ya, jadi kita niatkan melaksanakan suami ikhlas, merawat suami ikhlas, masakan suami ikhlas. Itu setiap yang ibu perbuat itu semuanya mendapat nilai di hadapan Allah. Jangan diburu-buru, bertasbih, jangan diburu-buru ada nilainya. Pasal kalau tidur bangun begini, kamu di situ bikin air kopi atau masak nasi, betul masih itu masuk nasi aja ambil sendiri jangan. Mendapat nilai. Nah suami begitu dia dagang pagi berangkat, bapak niatkan nyari mau apa nafkah untuk anak istri. Begitu bapak pulang bapak rumah pulang. Man amsaka lan amal jadi amsa mafur. Barang siapa yang pulang berjuang mencari nafkah untuk istri dan anaknya di sore hari, maka pulang dengan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya barang-barang ini untuk Islam kecil. Jadi kalau kita makan, misalnya laki makan nih, kita suami makan di restoran Padang. Kita makan apa nih? Telur, bungkus Pak, 1 2 buat istri saya. Jadi benar-benar yang kita rasakan, istri kita juga makan. Suami makan dendeng, makan. Kita makan bungkus buat istri saya. Itu bagus. Ini kan enggak, dia kan makan dendeng. Terus itu bisa bagaimana? Oncom. Seperti ini. Iya terus. Itu bisa baik. Itu bisa mengajarkan keikhlasan kita. Apa yang kita rasakan, istri kita pun akan merasakan ikhlas. Abdullah bin Abbas katakan, inni uhibbu an atazayyana li imra'ati kama tuhibbu an tatazayyana. Saya berdandan ganteng begini, pakai wangi-wangian untuk istri saya. Sebagaimana istri saya dandan cakep untuk saya. Jadi itu bercakap itu bukan suami. Bukan di luar, bukan suami juga. Di luar ada jangkau, pakai minyak ini, batu-batu di rumahnya, pakai patung. Yang patung, yang permen. Suami kan itu di luar dari keren lagi. Jangan di rumah orang doang. Orang yang bagus, jangan mengumumkan orang. Ini naik. Jadi itu ikhlas. Maka itu ikhlas melaksanakan perintah Allah. Jadi sebelum kita melakukan langkah jauh, langkah pribadi kita uji. Ya Allah, apakah saya ikhlas dalam melaksanakan seperti ikhlas? Yang mana kita ikhlas? Allah akan kita manfaat, beramal, ibadah haji, semuanya ini perbuatan-perbuatan yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bapak ini mereka kayak begini, karena mereka bulan, itu dulu masya Allah. Begitu kita udah nggak ada, maka kita dipertemukan seperti itu. Itu keindahan orang yang ada. Wa ma'umiru tidaklah kami diperintahkan. Wa ma'umiru tidaklah mereka diperintahkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma'umiru illa kecuali ya Allah untuk menyembah kepada Allah mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Mukhlisin lahudin, benar-benar tertamasuk fiddin, berpegang teguh pada agama dan tidak goyah sedikit dari awal sampai akhir, tidak terus. Tidak goyah kita dalam hal dunia, goyah terus. Mukhlisin lahudin, jika dibujuk apapun tidak. Ini yang saya laksanakan seperti ini, saya ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata lelah. Kalau lelah, apa bilang lelah berada yang ada lelah. Apa kan? Bukan mandir seorang kamar tidak masuk Allah jadi. Tidak ada yang kita takutkan sedikit pun dalam perjuangan Allah. Capek di dunia akan bahagia. Itu keikhlasan. Ya, kalau saya mengaji ini malam Sabtu keikhlasan. Jadi kita doakan. Malam Sabtu dia rekor saya mengaji. Setinggalkan apapun. Kalau ada orang datang, misalnya kita tempat saya mau apa? Mengaji. Jadi kalau itu ada kiai, itu ada kiai Imamun itu hari malam. Tidak perlu. Saya nggak ngalamin dia, nggak belajar. Kalau yang kita itu ada kembang juga, pohon-pohon ada maksudnya. Kalau
maghrib ang isya, dia masih keluar. Ini kalau bapak masih duit, suara banyak, waktu tak nanti saya pulang waktu itu, boleh mau lebih kalau tak tuh itu dia. Kalau kita katakan, kita kasih aku kita katakan, misalnya satu orang, habis sholat, misalnya ada ketokan pintu, tok, mereka bertahu nih adanya mau datang mau ngerong, mau jadi suatu lama pak, dilamain, lamanya bukan khusyuk menghindar dari adanya, mau cari lama, dia tahu, gua buka dia ngerong, orang anak kali gue ini, lamain, assalamualaikum, lama, sampai adanya bosan berpulang adanya, begitu, udah dibaca assalamualaikum, bukan anak bisa betul, bukan ngeluarin duit banyak, lebih cepat tuh ngeluarin malam ini, itu bukan khusyuk, bukan, al-ajalah itu adalah kesembronoan, khusyuk itu melihat siapapun, yang datang pulang itu sama, seperti orang aja di masjid, yang lewat dalam mertuanya atau bukan dalam mertua itu, kita datang ke rumah hotel mertua, pacar mana tahu, padahal rumah lama setengah tiga, anak tua, calon mertua, mana lagi? Betul mana? Calon, pacaran di situ. Lama. Begitu dulu aja tinggal tapi. Kenapa? Karena yang lihat calon mertua. Jadi pandangannya begitu, Allah siapa? Nah, itu ikhlas. Ini siapapun namanya, ini nggak boleh kenapa? Dulu ada prinsip kata bisa. Waktu rumahnya masih kita mulai kecil, rumahnya itu tidak ada. Di situ. Dia dulu kan anti rokok, rokok. Itu makanya rokok nulis sekolah. Sampai kayak dua dokter, gambar jantung, gambar dilarang orang berhenti. Ada orang panggil dia kak, yang memanggil ini adalah orang kaya besar, terbang. Jadi datang, duduk, tinggal, ada dibaca kan? Yang kedua orang kaya berdua banyak, orang dokter, ternyata orang kecil mungkin, bukan orang, baca, ada otak. Terus rumah kita dulu batur, bertulis sebelah otak. Itu dibaca apa aja. Itu ada di kiri ngomong siapa tuh? Yang artinya tidak buru-buru orang-orang itu orang ikhlas itu. Ikhlas, mengalukan itu. Selalu masih berat, tangan kita masih bisa terlaksana. Itu ada kita. Kalau dari BRI rekor, di BRI di daerah itu, di Bakti Mulia rekor. Kan kita itu di mana? Impus dalam daerah, kalau mati tidak jalan. Sekarang nanti sekarang begitu kita impus, saya impus berapa kali waktu itu ya mati. Ini sudah pasti ada. Dikatakan wa qala ta'ala lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Ini kaitannya yang katanya bil mulia. Orang yang korban itu tidak sampai sama Allah itu darah, kambing, kulit kambing yang sampai takwa kita ikhlas. Bahkan dalam hukum fikih kalau bapak lewati dari Solo ini kan ada. Ada yang tanya, bahwa kambing ini mau mana makan Pak? Mau potong? Itu datang ucapan tadi buat termasuk kata. Mau potong? Itu daging nggak boleh potong. Jangan itu nanti. Dari tanya Bapak mau mana Pak? Mau potong? Boleh Bapak makan seperti yang dianggap itu korban sum. Jadi kenapa begitu? Karena kalau ucapan tadi Pak mau mana mau korban anggap ada keangkuhan. Panen korban itu ada sifat bangga korban. Jadi untuk sifat tawadunya membawa mana tuh kambing Pak atau sapi Pak? Kalau kotor kita musuh. Apa begitu? Apa korban karena sampai bilang itu bahasanya. Jadi dianggap hukum tersebut dianggap itu
sadar dan daging yang dia bawa mengandung dimakan, ya kalau lain makan dia tak boleh dimakan. Lagi itu orang mana tak kalau kita ada orang mengandung sunnah jatuh sepertiga orang tersebut memakan daging yang dikorbankan tadi. Itu jadi pun juga begitu tahu suaminya yang bang. Kalau mau korban ditanya begitu bang, bukan korban siapa? Karena orang yang tidak dilaras dan ikhlas tahan aturan itu perbuatan apa? Kalau nasi dengan ikhlas, insya Allah kita akan selamat. Dengan ikhlas, ibadah ikhlas, ngaji kita ikhlas, beramal kita ikhlas, tak ada yang rugi semua. Yang kita lakukan semua ini waktu untuk Allah dicatat oleh Allah. Maka amal kita semuanya tidak ada perubahan. Lalu kalau suami makan belajar tak sholat, kita tak dicatat sedikit apapun. Semua mencatatkan kami. Apa duduk sini yang melakukan yang taruh ini merek semuanya semua. Ibu juga datang begitu dan rumah ibu tinggalkan sedikit keluarga itu dapat nilai keluar. Yang lakukan sholat ini, kamu lakukan orang datang. Ini bilangnya kita. Dan setelah lakukanlah, sudah kita sampai, kalau bisa tidak bisa. Ini salah satu ikhlas. Kita baru tema ikhlas sampai lan yanalullah tuhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yang sampai kepada Allah takwa di antara kalian sedikit. Mungkin ini ada yang mau tanya silakan.